Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, mistis, dan penuh misteri siap menghantui malam kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena bisa jadi kisah ini benar-benar terjadi di sekitar kalian. Efek suara angin malam, jeritan samar, dan denting lonceng kecil, siapkan nyali, karena cerita akan segera dimulai. Warung nasi Lamongan milik Pak Hadi, dulunya selalu ramai. Letaknya di pinggir jalan besar, dekat perempatan desa yang jadi jalur utama kendaraan keluar masuk. Aroma khas bumbu rempah, suara mendesisnya minyak saat ayam goreng dicelupkan ke wajan, hingga senyum ramah Bu Nur semuanya jadi daya tarik tersendiri. Setiap malam, bangku-bangku warung selalu penuh. Orang-orang datang, tak hanya karena lapar, tapi karena rasa masakan Bu Nur yang disebet-sebet punya tangan emas. Namun, semua itu mulai berubah sejak Pak Penjol membuka warung serupa hanya sekitar 50 meter dari tempat mereka. Warung Pak Penjol lebih besar, lampunya terang benderang, dan desain tempatnya kekinian. Ia juga memasang spanduk besar bertuliskan, promo, nasi Lamongan gratis, es teh. Anak-anak muda sopir-sopir lintas kota, hingga warga lokal berbondong-bondong mencoba tempat baru itu. Warung Pak Hadi pun makin hari makin sepi. Meja-meja kosong, nasi dan lauk bersisa, tak habis seperti dulu. Bahkan pernah suatu malam, dari pukul 5 sore hingga 10 malam, tak satu pun pembeli datang. Bu Nur hanya bisa duduk termenung di belakang, menatap kompor yang masih menyala, sesekali mengaduk kuah soto yang mulai mengental, karena terlalu lama didiamkan. Sudah Pak, mungkin kita harus bersabar, rezeki kan Allah yang atur, ucap Bu Nur pelan saat mereka merapikan warung yang kosong. Pak Hadi tak menjawab, wajahnya murung, keningnya berkerut. Ia hanya menatap jalanan gelap di depan warung, seolah mencari sesuatu di kejauhan. Sudah hampir seminggu ini, dia sering melamun. Kadang keluar malam, kadang duduk sendirian di dapur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan saat anak sulungnya, Lintang, menanyakan soal uang kuliah yang mulai menunggak, Pak Hadi hanya menjawab dengan gumaman tak jelas. Puncaknya terjadi di malam Jumat. Saat itu hujan turun deras. Petir menyambar langit, suara angin bersiul pelan di sela-sela genting. Warung Pak Hadi hanya sempat melayani 2 orang pembeli malam itu. Dan saat mereka pulang, hujan belum juga reda. Pak Hadi duduk di pojok warung, tangan memegang rokok yang hampir habis, pandangannya kosong. Kalau begini terus, kita bisa bangkrut, Nur. Semua orang ke warung Penjol. Kita kayak nggak kelihatan lagi di mata mereka. Bu Nur menatap suaminya dengan lirih. Ia tahu Pak Hadi sedang tertekan. Tapi Karabak, suaminya malam itu terasa berbeda. Suaranya dingin, penuh amarah, tapi juga putus asa. Aku udah coba tawarin diskon, ganti resep, beli lampu baru, tapi tetap aja kita kalah. Penjual itu, ada yang bantu dia, ada yang bisikin dia. Aku yakin, jangan suuzon Pak, mungkin emang dia rezekinya lagi naik. Kita sabar aja. Namun Pak Hadi menggeleng, matanya menatap lurus ke arah luar warung. Aku dengar, di ujung hutan sana, di balik bukit kecil itu, ada orang yang bisa bantu. Tapi bukan bantuan biasa. Hah? Maksudnya apa? Pak Hadi berdiri perlahan, lalu mematikan lampu warung. Aku cuma butuh sedikit keberuntungan, Nur. Kalau dia bisa bawa kita kembali berjaya, aku rela bayar berapapun. Bu Nur menatap suaminya dengan ngeri. Untuk pertama kalinya, dia merasakan hawa dingin dalam kata-kata Pak Hadi. Suaminya yang dulu penuh doa dan keikhlasan, kini bicara seperti orang yang tersesat dalam kegelapan. Dan malam itu, tanpa pamit, Pak Hadi berjalan sendirian keluar rumah, melewati jalan berlumpur di bawah hujan, menuju arah bukit yang katanya ada bantuan tak biasa. Langkahnya pelan, tapi pasti. Sementara dari kejauhan, terdengar lolongan anjing yang panjang. Sikt, memperingatkan akan datangnya sesuatu yang mengerikan. Warung nasi Lamongan milik Pak Hadi dulunya selalu ramai, letaknya di pinggir jalan besar, dekat perempatan desa yang jadi jalur utama kendaraan keluar masuk. Aroma khas bumbu rempah, suara mendesisnya minyak saat ayam goreng dicelupkan ke wajan, hingga senyum ramah Bu Nur semuanya, jadi daya tarik tersendiri. Setiap malam, bangku-bangku warung selalu penuh. Orang-orang datang tak hanya karena lapar, tapi karena rasa masakan Bu Nur yang disebut-sebut punya tangan emas. Namun, semua itu mulai berubah sejak Pak Penjol membuka warung serupa hanya sekitar 50 meter dari tempat mereka. Warung Pak Penjol lebih besar, lampunya terang benderang, dan desain tempatnya kekinian. Ia juga memasang spanduk besar bertuliskan, promo, nasi Lamongan gratis, es teh.
Anak-anak muda sopir-sopir lintas kota, hingga warga lokal berbondong-bondong mencoba tempat baru itu. Warung Pak Hadi pun makin hari makin sepi. Meja-meja kosong, nasi dan lauk bersisa, tak habis seperti dulu. Bahkan pernah suatu malam, dari pukul 5 sore hingga 10 malam, tak satu pun pembeli datang. Bu Nur hanya bisa duduk termenung di belakang, menatap kompor yang masih menyala. Sesekali mengaduk kuah soto yang mulai mengental karena terlalu lama didiamkan. Sudah Pak, mungkin kita harus bersabar. Rezeki kan Allah yang atur, ucap Bu Nur pelan saat mereka merapikan warung yang kosong. Pak Hadi tak menjawab. Wajahnya murung, keningnya berkerut. Ia hanya menatap jalanan gelap di depan warung, seolah mencari sesuatu di kejauhan. Sudah hampir seminggu ini, dia sering melamun. Kadang keluar malam, kadang duduk sendirian di dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan, saat anak sulungnya, Lintang, menanyakan soal uang kuliah yang mulai menunggak, Pak Hadi hanya menjawab dengan gumaman tak jelas. Puncaknya terjadi di malam Jumat. Saat itu hujan turun deras. Petir menyambar langit, suara angin bersiul pelan di sela-sela genting. Warung Pak Hadi hanya sempat melayani 2 orang pembeli malam itu. Dan saat mereka pulang, hujan belum juga reda. Pak Hadi duduk di pojok warung, tangan memegang rokok yang hampir habis. Pandangannya kosong. Kalau begini terus, kita bisa bangkrut, Nur. Semua orang ke warung penjol. Kita kayak nggak kelihatan lagi di mata mereka. Sejak malam hujan itu, saat Pak Hadi pergi ke arah bukit sendirian, semuanya mulai berubah. Ia pulang menjelang subuh, pakaiannya basah kuyup, bau lumpur dan tanah basah bercampur dengan aroma anyir yang menusuk hidung. Bu Nur yang sedang duduk cemas di ruang tamu, langsung berdiri ketika pintu diketuk 3 kali pelan, tapi berat. Pak, dari mana aja? Astagfirullah. Kok bau banget begini? Tanya Bu Nur sambil buru-buru mengambil handuk dan menuntunnya ke kamar mandi. Pak Hadi tak menjawab. Wajahnya pucat, matanya merah dan bengkak seperti habis menangis atau tidak tidur semalaman. Ia hanya berkata lirih, "Sudah, jangan tanya apa-apa dulu. Biar aku saja yang urus semuanya." Hari-hari berikutnya, sikap Pak Hadi semakin aneh. Ia jarang bicara, bahkan kepada anak-anaknya. Dulu, setiap pagi, Pak Hadi selalu menyempatkan diri sarapan bersama keluarga. Sekarang, ia lebih sering duduk menyendiri di pojok dapur, sambil menatap kosong ke arah tungku. Lebih mencurigakan lagi, ia selalu keluar setiap malam Jumat, tepat pukul 12 malam. Ia akan mengenakan jaket lusuh warna hitam, dan berjalan tanpa bicara menuju belakang rumah ke arah sumur tua yang sudah tidak dipakai sejak lama. Dari kamar, anak sulung mereka, Lintang, sering mengintip dari jendela. Malam-malam itu, Lintang bersaksi pernah melihat ayahnya menaburkan bunga di bibir sumur dan membakar sesuatu yang menimbulkan bau daging terbakar. Sesekali terdengar Pak Hadi berbicara sendiri dalam bahasa yang asing dan tidak dimengerti. "Bu, ayah ngomong sama siapa sih malam-malam di belakang?" tanya Lintang suatu malam. Bu Nur menggeleng pelan. Wajahnya pucat. "Ibu juga nggak tahu, Nak. Tapi kamu jangan ikut campur dulu. Ibu juga lagi cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Keanehan tak berhenti di situ. Warung nasi Lamongan yang sebulan lalu hampir bangkrut, tiba-tiba kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Dari luar desa, mulai berdatangan. Warung Pak Penjol pun pelen-pelen kehilangan pelanggan. Tapi yang membuat Bu Nur makin tidak tenang adalah bagaimana makanan mereka kini muncul dengan sendirinya. Awalnya, ia pikir Pak Hadi bangun lebih pagi untuk memasak, tapi suatu pagi, ia mendapati dapur penuh dengan lauk ayam goreng, soto, tahu bacem, padahal ia yakin belum memasak apapun, dan makanan itu rasanya luar biasa. Terlalu enak, bahkan lebih enak dari resep asli Bu Nur. Pak Hadi hanya tersenyum aneh saat ditanya. "Sudah, kamu tinggal sajikan saja. Rezeki ini datang dari usaha dan pengorbanan." "Pengorbanan apa, Pak?" tanya Bu Nur dengan nada tajam. "Pokoknya kamu jangan tanya. Cukup ikuti saja. Nanti kamu akan paham," jawabnya sambil menyalakan rokok dan menatap asapnya lekat-lekat. Suasana rumah pun berubah. Dulu penuh canda dan tawa anak-anak. Kini menjadi sunyi dan berat. Ada yang menempel di setiap dinding rumah, sesuatu yang tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan. Anak bungsu mereka, Arga yang berumur 12 tahun, mulai sering mengigau di malam hari. Ia berkeringat dingin, lalu menjerit-geret sambil menyebut kota-kota yang membuat bulu kuduk Bu Nur berdiri. "Jangan seret aku ke sumur. Jangan, jangan." Suatu malam, Arga bahkan tidur sambil menggenggam koin emas tua yang aneh. Bu Nur tak pernah merasa memilikinya. Ketika ditanya, Arga menjawab, "Dikasih bapak, katanya biar aku nggak diambil sama makhluk itu."
Makhluk apa, nak? Arga menunjuk ke arah dapur dan berbisik, yang matanya merah, yang suka berdiri di dekat panci malam-malam. Dia bilang, nanti aku gantiin ayam, Bu. Bu Nur langsung merinding. Dapur itu, sejak beberapa hari terakhir, memang sering mengeluarkan suara ganjil, suara mendesis seperti ular, dan bau amis bercampur bau anyir darah. Pernah suatu malam, ia melihat panci besar di atas kompor menyala sendiri, dan dari dalamnya muncul tangan hitam kecil seperti milik anak kecil, lalu menghilang secepat kilat. Bu Nur mencoba bicara baik-baik pada suaminya, memohon agar berhenti. Dari semua ini, apapun yang telah dia lakukan, tapi Pak Hadi, dengan tatapan kosong dan suara pelan, berkata, "Kita sudah masuk terlalu jauh. Nur, kalau kita berhenti sekarang, semua akan hancur. Bukan cuma aku, tapi kamu, Lintang, Arga, mereka semua akan diambil. Karena sekarang, mereka bukan milik kita lagi." Bu Nur tak sanggup berkata apa-apa. Tangisnya pecah malam itu. Ia tahu suaminya sudah bukan lagi orang yang sama. Dan lebih mengerikan lagi, keluarganya kini sudah terikat oleh sesuatu. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi kelihatan sangat lapar. Dan sejak malam itu, Bu Nur mulai berdoa lebih khusyuk. Tapi di setiap akhir doa, ia selalu mendengar bisikan lirih di telinganya. Doa tak bisa menyelamatkan yang sudah dijual. Bu Nur menatap suaminya dengan lirih. Ia tahu Pak Hadi sedang tertekan, tapi cara bicara suaminya malam itu terasa berbeda. Suaranya dingin, penuh amarah, tapi juga putus asa. "Aku udah coba tawarin diskon, ganti resep, beli lampu baru, tapi tetap aja kita kalah penjual itu. Ada yang bantu dia, ada yang bisikin dia. Aku yakin jangan suzon, Pak. Makin. Emang dia rezekinya lagi naik, kita sabar aja." Namun Pak Hadi menggeleng. Matanya menatap lurus ke arah luar warung. "Aku dengar di ujung hutan sana, di balik bukit kecil itu, ada orang yang bisa bantu. Tapi bukan bantuan biasa." "Hah? Maksudnya apa?" Pak Hadi berdiri perlahan, lalu mematikan lampu warung. "Aku cuma butuh sedikit keberuntungan, Nur. Kalau dia bisa bawa kita kembali berjaya, aku rela bayar berapapun." Bu Nur menatap suaminya dengan ngeri. Untuk pertama kalinya, dia merasakan hawa dingin dalam kata-kata Pak Hadi. Suaminya yang dulu penuh doa dan keikhlasan, kini bicara seperti orang yang tersesat dalam kegelapan. Dan malam itu, tanpa pamit, Pak Hadi berjalan sendirian keluar rumah, melewati jalan berlumpur di bawah hujan, menuju arah bukit, yang katanya ada bantuan tak biasa. Langkahnya pelan, tapi pasti. Sementara dari kejauhan, terdengar lolongan anjing yang panjang, seakan memperingatkan akan datangnya sesuatu yang menjerit. Malam itu gelap pekat. Langit tanpa bintang. Hutan di balik bukit tempat Pak Hadi melangkah, hanya diterangi cahaya rembulan pucat yang kadang tertutup awan. Langkah kakinya menapaki tanah becek, melewati semak berduri dan pohon-pohon besar yang menjulang seperti raksasa bisu. Angin malam terasa berbeda. Bukan dingin biasa, tapi menusuk seperti menyimpan ancaman. Di kejauhan terdengar suara burung hantu bersaut-sahutan. Sesekali terdengar gemerisik daun, seolah ada yang mengikuti dari balik semak-semak. Tapi Pak Hadi terus melangkah. Dalam benaknya hanya satu. Ia tak ingin lagi jadi pecundang di depan Pak Penjol. Ia sudah terlalu lama bersabar. Terlalu lama menelan harga diri. Di ujung jalan setapak, Pak Hadi akhirnya sampai di depan sebuah pohon besar yang dikeramatkan warga. Pohon beringin tua, batangnya sebesar pelukan 5 orang dewasa, dan akarnya menjalar kemana-mana seperti ular. Di bawahnya, terdapat batu besar yang dikelilingi sesajen bungkusan kain putih, bunga 7 rupa, dan kepala ayam yang sudah mengering. Ia berdiri ragu. "Sudah datang?" Suara berat terdengar dari balik kegelapan. Pak Hadi tersentak. Dari balik bayangan, muncullah sosok pria tua berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain, hanya menyisakan mata yang merah menyala. Suaranya berat dan dalam, seperti berasal dari perut. "Bumi, aku mau minta bantuan. Warungku sepi, aku kalah saing. Aku butuh sesuatu untuk membalikkan semuanya," ucap Pak Hadi dengan suara gemetar. Dukun itu tertawa kecil, namun suaranya tak membawa kehangatan, malah terasa seperti lolongan dari alam lain. "Kau ingin jalan pintas? Maka kau harus tahu harganya." Pak Hadi mengangguk cepat. "Apapun, aku siap bayar." Dukun itu mendekat dan meraih tangan Pak Hadi, lalu menggenggamnya erat. Tiba-tiba, tubuh Pak Hadi terasa dingin luar biasa. Dari genggaman itu, seolah ada sesuatu yang merambat masuk ke dalam nadi. Ia terengah, matanya membelalak, tapi tak bisa menarik tangannya. "Mulai malam ini, kau akan menerima berkah nasi gaib. Dapurmu tak akan pernah kosong. Ayam akan selalu ada. Pembeli akan datang. Tapi setiap keberuntungan menuntut darah." Pak Hadi
menelan ludah. Darah, dukun itu tersenyum. Tiap malam Jumat, kau harus memberi satu tumbal. Tak perlu manusia dulu, ayam, kucing, binatang, apapun. Tapi saat waktunya tiba, darah dagingmu akan diminta. Pak Hadi membeku. Dan satu hal lagi, dukun itu melanjutkan. Jangan pernah menolak apapun yang datang di mimpimu. Apapun bentuknya. Kalau kau menolak, maka semua akan hancur. Bersamaan dengan keluargamu. Tanpa sempat bertanya lebih jauh, dukun itu menaburkan bubuk hitam ke mata Pak Hadi. Seketika ia pingsan. Tubuhnya jatuh di kaki pohon beringin. Saat terbangun, langit sudah terang, dan ia berada di ranjang rumahnya. Dengan tubuh basah kuyup dan tanah menempel di kakinya. Bu Nur menangis di sampingnya. Tapi Pak Hadi hanya menatap lenggit-lenggit rumah. Di benaknya, suara sang dukun masih bergema, nasi akan datang, tapi darahmu akan dibayar. Sejak saat itu, kejadian-kejadian ganjil mulai muncul. Malam pertama setelah perjanjian, ayam tetangga mendadak mati tanpa sebab. Esok paginya, dapur Pak Hadi sudah penuh lauk. Bu Nur kaget karena tak ingat memasak, tapi Pak Hadi menyuruh diam. Nikmati saja, katanya. Tiap Jumat, Pak Hadi membakar sesuatu di sumur. Awalnya ayam, lalu kucing liar. Tubuh hewan itu dilempar ke dalam sumur setelah dibungkus kain putih. Semakin sering dilakukan, warungnya makin ramai. Namun semakin ramai, warung itu, suasana rumahnya semakin gelap. Anak-anak sering mimpi buruk. Lintang melihat sosok tinggi besar berdiri di pojok kamar. Arga melihat bayangan perempuan berdarah duduk di meja makan. Dan pada Jumat ketiga setelah perjanjian, makhluk itu mulai bicara langsung ke Pak Hadi dalam mimpi. Kamu sudah kenyang, Hadi. Waktunya daging manusia. Pak Hadi terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin. Ia menatap wajah istrinya yang tertidur di sampingnya, lalu beralih ke kamar anak-anak. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar sanggup membayar harga yang diminta? Tapi sayangnya, dari perjanjian ini tidak ada jalan kembali. Sejak malam perjanjian itu, warung nasi Lamongan milik Pak Hadi berubah drastis. Dari warung yang sebelumnya sepi dan hampir tutup, kini setiap malam dipenuhi pembeli. Bahkan jauh lebih ramai daripada masa kejayaannya dulu. Orang-orang antre hingga keluar halaman. Suara motor tak pernah henti, dan meja-meja selalu penuh. Bu Nur semula bingung dan bertanya-tanya. Ia tidak merasa memasak sebanyak itu, tapi setiap pagi, saat ia masuk dapur, semua sudah siap ayam. Goreng renyah, soto hangat, sambal terasi yang wangi menggoda, panci-panci besar penuh nasi putih pulen, bahkan ada yang masih mengepul. Seakan ada tenggen-tenggen tak terlihat yang bekerja semalaman. Pak, ini siapa yang masak semua? Ibu Engger Jane ini, tanya Bu Nur suatu pagi. Pak Hadi hanya menjawab singkat sambil menyeruput kopi. Sudah, itu rejeki. Jangan dipertanyakan. Yang penting kita nggak kekurangan lagi. Bu Nur hanya bisa diam, tapi jauh di dalam hatinya, ia merasakan ada yang tidak wajar. Setiap kali menyentuh makanan itu, kulit tangannya terasa dingin, seperti menyentuh batu nisan basah. Dan meskipun rasanya luar biasa lezat, ia mendapati tulangnya kadang aneh terlalu pipih, terlalu kecil, seperti bukan tulang ayam biasa. Lintang, anak sulung mereka, juga mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sering membantu di warung sepulang kelaya, tapi beberapa kali, ia melihat pelanggan yang datang tampak berbeda pucat, mata cekung, dan bicara pelan seperti bisikan. Namun setelah duduk dan makan, mereka tertawa, mengobrol, bahkan tak jarang memesan 2 kali. Aneh Bu, tadi ada bapak-bapak yang bajunya sobek-sobek, mukanya penuh luka. Tapi dia makan kayak orang kelaparan, terus menghilang gitu aja setelah bayar, ujar Lintang dengan nada ketakutan. Bu Nur langsung merinding. Ia sendiri sudah beberapa kali melihat hal serupa, tapi selalu ia anggap hanya perasaan. Sampai suatu malam, ia memutuskan untuk melihat sendiri proses munculnya makanan di dapur. Ia mengendap ke dapur lewat pintu belakang, pukul 2 dini hari. Ruangan itu gelap, tak ada suara. Tapi perlahan, panci-panci mulai bergerak sendiri. Tutupnya terangkat pelan. Dari dalam, keluar uap pekat kehitaman. Lalu, entah dari mana, potongan ayam goreng tiba-tiba muncul di dalam piring. Minyak di penggorengan mendidih sendiri tanpa api. Tiba-tiba terdengar suara. Cewek menangis pelan. Bu Nur menahan napas. Suara itu datang dari kolong meja. Ia menunduk pelan. Dan saat matanya menyesuaikan diri dalam gelap terlihat sosok wanita. Berbaju putih, kempeng-kemping, rambut menutupi wajah, duduk memeluk lutut sambil mengeluarkan suara lirih. Aku lapar, giliranku kapan?
Aku juga mau keluar. Bu Nur langsung lari ke kamar sambil gemetar hebat. Sejak malam itu, ia menolak menyentuh makanan dari dapur. Tapi warung tetap buka. Pak Hadi tetap melayani pelanggan dengan senyum lebar. Setiap malam Jumat, ia akan kembali ke sumur, membawa sesuatu dibungkus kain putih. Suatu malam, Bu Nur mengintip dari jendela. Yang dibawanya bukan ayam lagi, tapi bangkai anjing. Di saat yang sama, gangguan makin parah. Arga, anak bungsu mereka, mulai kehilangan nafsu makan. Ia sering menangis tanpa sebab dan tak mau tidur di kamarnya sendiri. Ia bilang ada suara yang memanggil dari bawah tempat tidur. Suara nenek, Bu, tapi mukanya kayak gosong, matanya merah. Diajak aku ke dapur, katanya udah waktunya aku jadi tumbal. Lintang makin sering kerasukan. Pernah saat sedang mencuci piring di warung Tubunia kaku, matanya melotot, lalu berteriak, "Pak Hadi, janji itu belum lunas. Kami lapar. Kami mau lebih dari ayam atau kucing. Kami mau yang satu darah." Pembeli warung yang mendengar itu hanya tertawa, mengira Lintang sedang bercanda kerasukan untuk menarik pelanggan. Tapi bagi keluarga Pak Hadi, teror itu nyata. Malam-malam menjadi mimpi buruk. Setiap tidur, Bu Nur selalu bermimpi berjalan di lorong gelap. Dindingnya berdarah, dan di ujungnya selalu ada meja makan penuh kepala manusia yang tersenyum ke arahnya. Pak Hadi kini tidur di ruang tamu. Semakin jauh dari keluarganya, matanya cekung, kulitnya mulai terlihat pucat, dan ia sering menggumam sendiri. Kadang, saat tengah malam, terdengar suara tertawa dari dapur. Bukan suara manusia, lebih seperti campuran tangisan bayi dan lolongan anjing. Puncaknya, pada malam Jumat keempat, seekor sapi tetangga mengamuk, menerobos pagar, dan menyeruduk ke warung. Tidak seperti biasa, sapi itu malah berteriak-teriak seperti manusia. Dan saat jatuh tersungkur dari mulutnya keluar tangan manusia kecil berlumuran darah. Warga desa mulai curiga. Mereka mulai membicarakan warung Pak Hadi dengan suara berbisik. Tapi tak ada yang berani langsung menuduh, karena siapapun yang berani membuka suara, esok harinya selalu jatuh sakit mendadak atau mengalami kecelakaan. Bu Nur, yang selama ini mencoba diam demi menjaga keluarganya, akhirnya sadar mereka sedang hidup di dalam warung yang dibangun dari dosa dan darah. Dan yang paling mengerikan, bukanlah hantu yang mereka lihat, tapi saat menyadari bahwa suaminya sendiri sedang mengarah pada pengorbanan terakhir anak mereka sendiri, malam di rumah Pak Hadi bukan lagi malam biasa. Bahkan, saat listrik menyala terang dan semua lampu dinyalakan, kegelapan tetap terasa menggantung. Seperti kabut pekat yang tak terlihat, namun bisa dirasakan. Suasana rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Lintang, anak sulung Pak Hadi, sudah tak sanggup lagi berpura-pura. Ia tahu ada yang tak beres di rumah mereka. Ayahnya semakin hari semakin dingin, ibunya semakin murung. Dan ketakutan dan adik laki-lakinya, Arga, mulai berubah drastis. Arga yang biasanya ceria dan suka menggambar kini jadi pendiam. Ia sering duduk di pojok kamar, menggambar sesuatu di dinding. Gambar-gambar yang mengerikan, sosok-sosok tinggi kurus dengan mata merah, tubuh penuh darah, dan satu gambar yang paling sering ia ulang gambar, keluarganya sedang duduk di meja makan, namun kepala mereka sudah tak ada. Mereka bilang, ini waktunya makan malam terakhir, kata Arga suatu hari sambil menatap Lintang dengan wajah kosong. Lintang terkejut. Ia memeluk adiknya erat, tapi tubuh Arga dingin seperti es. Matanya sayu dan tak fokus, seolah sedang melihat dunia lain. Lintang menangis diam-diam malam itu. Ia ingin bicara pada ibu, tapi Bu Nur juga terlihat tak kalah rusaknya. Wanita itu makin kurus, jarang tidur, dan matanya selalu waspada seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk datang kapan saja, dan sesuatu itu memang datang, pelan-pelan. Tapi pasti, seminggu setelah peristiwa sapi kesurupan di warung, Arga mulai mengigau setiap malam. Suaranya bukan seperti suara anak-anak, tapi seperti suara tua yang serak dan dalam. Ibu, bawa aku ke sumur. Aku mau berenang di darah. Di darahku sendiri, atau terkadang, ia akan duduk di atas ranjang sambil menunjuk ke dinding, lalu berkata, "Di sana, mereka sedang menunggu. Mereka udah ngetok-ngetok pintu. Tinggal buka aja, Bu." Suatu malam, saat Bu Nur terbangun karena suara pintu kamar diketuk dari luar, ia mendapati Arga berdiri di depan kamar sambil menggenggam pisau. "Dapur, aku harus potong tanganku, Bu," katanya. "Kalau aku berdarah, makanan di warung jadi makin enak." Bu Nur menjerit dan langsung merampas pisau itu dari tangan anaknya. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Lintang yang ikut terbangun hanya bisa menahan air mata. Ia tahu
Ini semua sudah melampaui batas kewajaran. Lintang akhirnya nekat menyelidiki sumur belakang yang sering didatangi Pak Hadi setiap malam Jumat. Ia menunggu sampai tengah malam, lalu diam-diam mengintip dari balik tirai jendela dapur. Malam itu bulan mengintip setengah di balik awan, memberikan cahaya samar ke halaman belakang. Ia melihat ayahnya berdiri di tepi sumur, mengenakan sarung dan jaket hitam lusuh. Di tangannya ada kantong kain putih besar. Pak Hadi menunduk, membisikkan sesuatu ke arah sumur, lalu mengangkat kantong itu dan melemparkannya ke dalam. Suara plum disusul dentuman berat terdengar jelas. Namun suara itu tak berhenti di situ. Dari sumur muncul suara lain seperti suara anak menangis. Lalu disusul suara cekikikan wanita tua. Lintang ingin berteriak, ingin menjerit, ingin membangunkan ibunya dan kabur dari rumah itu. Tapi tubuhnya membeku dari balik kegelapan. Sepasang mata merah tampak menatap langsung ke arahnya dari dalam sumur. Lintang tersentak mundur, menutup tirai dan gemetar di tempatnya. Ia tahu, ia sudah dilihat. Esok harinya, Lintang jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, tak sadarkan diri. Tapi yang membuat Bu Nur semakin takut adalah bekas luka bakar yang tiba-tiba muncul di lengan kiri Lintang. Seperti lambang aneh, berbentuk bulat dengan simbol mata dan lidah. Arga yang melihat itu hanya berkata pelan, "Itu tanda tumbal." "Bu, Kak Lintang dipilih duluan. Soalnya kakak paling besar, paling segar." Bu Nur menampar mulut Arga, menjerit sekuat tenaga, memeluk Lintang yang menggigil tak sadar. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Doa-doanya seakan tak sanggup menembus atap rumah. Setiap ayat yang ia baca selalu disusul oleh suara-suara, ganjil suara ketawa anak kecil, suara desisan dari kolong lemari, dan suara langkah kaki di langit-langit. Rumah. Pada malam Jumat berikutnya, rumah mereka gelap. Listrik padam, entah kenapa. Warung tetap buka, diterangi lilin-lilin yang entah dari mana datangnya. Pembeli tetap datang seperti biasa. Tapi wajah-wajah mereka kini benar-benar tak seperti manusia. Mata mereka bolong, kulitnya pucat kebiruan. Tangan-tangan mereka menggenggam piring seperti cakar. Lintang yang sudah mulai pulih, mencoba bangkit dan berkata pada ibunya, "Bu, kita harus pergi malam ini juga. Ayah bukan lagi ayah, dia sudah gila. Arga harus diselamatkan, kita harus keluar sebelum giliran kita." Bu Nur mengangguk dengan wajah penuh ketakutan. Tapi belum sempat mereka berkemas, Pak Hadi masuk ke dalam rumah dengan wajah kaku dan dingin. "Kalian mau kemana?" tanyanya pelan. Di belakangnya berdiri sosok tinggi hitam. Matanya menyala, tubuhnya berasap, dan dari mulutnya keluar darah segar yang menetes ke lantai. Pak Hadi tersenyum dan berkata, "Malam ini, waktunya makan malam keluarga." Pagi itu desa Geger, seorang warga bernama Pak Dul, tetangga dekat rumah Pak Hadi, ditemukan tewas mengenaskan di kebun belakang rumahnya. Tubuhnya tergeletak tengkurap, dengan luka sobek besar di punggung, seolah dicakar binatang buas. Kulitnya koyak, dagingnya tercabik, dan bagian wajahnya hampir tidak dikenali lagi. Yang membuat warga makin ketakutan adalah kenyataan bahwa di sekitar mayat Pak Dul tidak ada satupun jejak kaki hewan, hanya tanah yang teracak dan bekas tangan manusia yang besar, seperti bercakar. "Ini bukan perampokan, ini bukan kecelakaan. Ini kayak disantet," teriak salah satu warga dengan wajah pucat. Polisi desa datang, tapi tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya memberi garis polisi dan membawa mayat ke puskesmas. Tapi dalam hati kecil warga, mereka tahu ini bukan kejadian biasa. Dan seperti sudah menjadi rahasia umum, semua kecurigaan mengarah pada satu nama, Pak Hadi. Sudah banyak yang memperhatikan keanehan sejak warungnya kembali ramai. Dari makanan yang selalu tersedia tanpa koki, pelanggan yang datang tapi tak pernah terlihat pulang, hingga suara-suara ganjil dari rumah mereka setiap malam Jumat. Beberapa warga pernah dayam-dayam mengintip dari pagar. Mereka melihat Pak Hadi berdiri di dekat sumur dengan mata melotot dan mulut berbisik cepat dalam bahasa aneh. Kadang ada juga yang melihat makhluk hitam tinggi berdiri di belakangnya, menunduk seolah menunggu perintah. Namun tak satu pun dari mereka berani bicara langsung, karena mereka tahu siapapun yang berani menuduh Pak Hadi selalu berakhir buruk. Sebut saja Bu Minah penjual sayur yang dulu sempat menyindir warung Pak Hadi dengan ucapan, "Masak enak kok, dapurnya kosong. Jangan-jangan makanan jin." 2 hari setelah itu, rumah Bu Minah terbakar tengah malam. Ia dan suaminya sempat selamat, tapi anak bungsunya hilang dan tak pernah ditemukan hingga kini. Bu Nur tahu semua ini sudah di luar kendali. Suaminya bukan lagi suami yang dulu. Ia sekarang lebih sering duduk diam berjam-jam di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah dapur, sambil tersenyum sendiri. Kadang ia menggumam, "Hari ini giliran siapa ya?"
Sidul sudah. Besok, siapa lagi? Bu Nur semakin yakin. Pak Dal adalah Tambo. Bukan hanya tumbal pesugihan, tapi juga pesan ancaman untuk warga lain yang mencoba ikut campur. Lintang dan Arga pun semakin parah keadaannya. Lintang mulai sering mimisan. Setiap darah keluar, ia berteriak-teriak seperti kerasukan. Dia lapar, dia nggak puas. Ayah kurangin porsi, dia mau anak, dia mau darah keluarga. Sementara Arga, tubuhnya makin kurus, matanya sayu, dan ia tak mau bicara sama sekali. Ditanya, ia hanya menulis satu kalimat di buku gambarnya. Saya sudah dipilih. Malam itu, Bu Nur nekat. Ia mengajak anak-anak kabur dengan satu tas pakaian, sedikit uang, dan langkah hati yang gemetar. Mereka keluar diam-diam lewat pintu belakang saat Pak Hadi sedang ke warung. Namun saat melangkah keluar, mereka terhenti. Pak Hadi sudah berdiri di sana, tubuhnya kaku, matanya merah menyala, dan di belakangnya berdiri makhluk tinggi besar, berkulit hitam legam, dengan wajah yang kabur, seperti kabut. Bau busuk menyengat memenuhi udara. Kenapa kalian mau pergi? Kita kan keluarga, harus bareng sampai akhir, ucap Pak Hadi. Suaranya berat dan seperti bergaung dari dalam tanah. Lintang langsung menarik tangan ibunya, mencoba kabur ke samping rumah, tapi makhluk hitam itu bergerak cepat dan, tahu sudah menghadang mereka. Nafas Bu Nur tercekat, kakinya lemas. Di saat itulah, Arga melangkah maju sendiri. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku ikut aja, Bi, biar ayah senang." Pak Ermek itu berhenti marah. "Jangan, Nak," teriak Bu Nur histeris. Tapi sebelum sempat menghentikan, tubuh Arga terangkat pelan dan perlahan melayang ke arah sumur. Pak Hadi menatap dengan wajah datar. Sementara makhluk hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar, seolah menelan udara malam, dan memanggil Roro lapar. Tepat sebelum Arga jatuh ke dalam sumur, terdengar suara azan dari masjid desa. Samar, namun lantang. Tubuh Arga langsung jatuh kembali ke tanah. Makhluk hitam itu meraung marah, dan Pak Hadi menjerit seolah terbakar dari dalam. Ia terhuyung, menutup telinganya, dan akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Bu Nur tak menyia-nyiakan. Ia segera menarik kedua anaknya masuk ke rumah, mengunci pintu, dan bersembunyi dalam kamar sambil menggenggam Al-Quran yang ia peluk erat di dada. Malam itu, tak satu pun dari mereka bisa tidur. Di luar, suara lolongan panjang terdengar seperti serigala, lalu sunyi, sangat sunyi. Keesokan paginya, Pak Hadi tidak ditemukan dimanapun. Ayam Ngling Waring Tarap. Sumur belakang kini ditutup rapat oleh warga dengan semen dan batu besar. Setelah ada yang mengaku melihat tangan manusia keluar dari dalamnya semalaman. Tapi cerita belum berakhir, karena saat malam menjelang, angin berembus aneh di sekitar. Meja-meja bergoyang sendiri, dan terdengar suara-suara dari dapur. Seperti orang sedang menggoreng ayam, dan orang-orang bersumpah kadang. Saat lewat warung itu tengah malam, mereka mencium bau nasi hangat dan ayam goreng yang sangat menggoda. Namun tak ada siapa-siapa di sana. Malam itu, desa kembali diliputi kegelisahan. Setelah kejadian menghilangnya Pak Hadi dan penutupan sumur angker di belakang rumahnya, suasana di sekitar warung nasi Lamongan itu menjadi sangat mencekam. Warga menjauhi tempat itu. Tak ada yang berani lewat jalan depan warung, meskipun itu adalah jalan utama. Bahkan siang hari pun terasa seram, seolah ada bayangan kelam yang selalu mengintai dari dalam bangunan kosong itu. Bu Nur, Lintang, dan Arga pindah sementara ke rumah orang tuanya di desa sebelah. Mereka mencoba hidup normal, walau trauma masih membekas dalam-dalam. Setiap malam Lintang masih mengigau, dan Arga kadang menggambar sosok hitam besar dengan wajah kabur yang ia sebut ayah sekarang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam Jumat lagi, saat hujan rintik turun dan petir menyambar pelan, kejadian aneh kembali terjadi. Lampu di rumah orang tua Bu Nur tiba-tiba padam. Hanya rumah itu yang gelap, padahal rame-rama tetangga tetap terang. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada suara binatang malam. Angin berhenti dan hawa mendadak sangat dingin. Lintang yang tengah menggigil di kamar, tiba-tiba menjerit histeris. Ia melihat sosok tinggi di luar jendela kamarnya, sosok mirip ayahnya, berdiri diam dalam guyuran hujan, menatap lurus ke arahnya, dengan mata merah menyala, dan senyum yang lebar. Terlalu lebar. "Itu ayah! Itu ayah!" Lintang berteriak, berlari ke arah Bu Nur. Bu Nur segera mengunci semua pintu dan jendela, sambil memeluk anak-anaknya erat-erat. Tapi Arga justru bergerak sendiri ke arah pintu depan. Seperti orang yang tertarik oleh panggilan tak kasat mata,
Dia datang, Bi. Dia mau menjemput kita. Brak. Pintu rumah terbuka sendiri. Angin kencang menerpa masuk, disertai suara tawa pelan yang berat, bergema di seluruh ruangan. Nur, Lintang, Arga, kalian milikku, kalian janji waktu itu. Bu Nur menjerit dan membaca ayat kursi sekuat-kuatnya. Tapi suara itu semakin dekat, dan dingin semakin menusuk tulang. Tiba-tiba, lampu rumah menyala kembali. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya lantai yang basah oleh lumpur dan jejak kaki besar mengarah ke dalam rumah. Pagi harinya, warga desa sebelah, Cemal. 3 warga ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuh mereka tergantung di pohon bambu dekat warung nasi Pak Hadi, dengan wajah membiru dan mata terbelalak. Di dada masing-masing, tertulis dengan darah, "Aku belum puas." Warga semakin yakin, Pak Hadi sudah kembali, tapi bukan sebagai manusia. Menurut cerita orang pintar yang datang dari daerah Banyuwangi, Pak Hadi tidak menghilang, melainkan ditelan makhluk pesugihan karena belum membayar tumbal akhir tumbal darah dagingnya sendiri, dan sekarang ia menjadi perantara arwah pesugihan, roh gentayangan yang bertugas menagih janji. Bu Nur tidak tahan lagi. Ia nekat menemui seorang dukun tua bernama Mbah Rejo di Gunung Kidul, yang dikenal mampu memutus pesugihan dengan nyawa sebagai taruhannya. Perjalanan ke sana penuh gangguan. Mobil yang ia tumpangi bersama anak-anak mogok 3 kali, dan Lintang kerasukan di jalan, menyebutkan kata-kata aneh seperti, "Sowan, sowan, dagingku belum lunas." Sesampainya di rumah Mbah Rejo, suasananya sunyi dan mencekam. Dinding rumah dipenuhi mantra dan simbol-simbol aneh. Mbah Rejo, yang tubuhnya bungkuk dan matanya putih sebelah, memandangi Bu Nur dengan tajam. "Suamimu sudah tidak bisa kembali, tapi kalian masih bisa selamat, asal kuat menahan ujian darah." "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Rejo menarik napas panjang. "Kalian harus mengurung arwah pesugihan itu ke dalam perantaranya. Dalam hal ini, jasad suamimu. Tapi, kalian harus memancingnya." "Memancing?" "Ya, kalian harus kembali ke warung itu malam Jumat ini, biarkan ia datang, lalu ikuti ritual penguncian roh ini." Mbah Rejo menyerahkan segenggam tanah kuburan, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah kambing hitam. Malam Jumat berikutnya, Bu Nur dan anak-anak ditemani Mbah Rejo dan 2 santrinya kembali ke rumah tua mereka, warung nasi Lamongan, yang dulunya ramai, kini gelap dan penuh debu. Bau amis tercium dari arah dapur. Mereka bersiap, lingkaran garam dibentuk di tengah ruang makan, kendi darah ditaruh di tengah, dan bunga ditaburkan di setiap sudut. Tepat pukul 2 dini hari, terdengar langkah kaki, pelan, berat, seolah menyeret rantai. Suara pintu terbuka perlahan, dan muncullah Diapak Hadi atau sosok yang menyerupainya. Matanya merah membara, mulutnya robek sampai ke pipi, dan tubuhnya seperti terbakar di beberapa bagian. Di belakangnya, bayangan besar hitam kembali muncul, melayang di langit-langit. "Warung, aku datang untuk menagih." Mbah Rejo segera memulai ritual. Tapi angin kencang menghantam. 1 santri terpental ke dinding, kendi darah bergetar hebat, dan suara tawa Pak Hadi berubah menjadi jeritan melengking. Lintang mulai menggigil keras, Arga jatuh pingsan, dan Bu Nur, dengan keberanian sisa, masuk ke dalam lingkaran, dan berteriak, "Kami tidak takut lagi! Kau tidak akan memiliki anak-anakku!" Pak Hadi atau makhluk itu melompat ke arahnya. Namun, tepat saat tubuhnya melewati lingkaran garam, Mbah Rejo menyiramkan tanah kuburan dan kendi darah ke arah sosok itu, sambil membaca mantra karas-karas. Seketika, jeritan panjang menggema. Tubuh Pak Hadi terangkat, lalu melengkung seperti patah. Makhluk hitam di belakangnya menjerit dan terbakar dalam asap pekat. Dan dengan ledakan kecil, semuanya lenyap. Pak Hadi terjatuh ke lantai, tubuhnya kaku, dingin, dan tak bernyawa. Semuanya sunyi. Mbah Rejo terduduk lemas. Bu Nur sambil memeluk anak-anaknya. Ritual itu berhasil, namun arwah pesugihan telah mengambil segalanya. Di pagi hari, jenazah Pak Hadi dikuburkan diam-diam, tanpa upacara. Warga masih takut. Warungnya dibiarkan kosong, dan hingga hari ini tidak pernah dibongkar. Tapi malam Jumat kemarin, ada yang melihat lampu warung itu menyala lagi, dan terdengar suara gorengan mendesis. Seperti beberapa bulan setelah kematian tragis Pak Hadi, dan keberhasilan ritual pengusiran makhluk pesugihan, desa sempat tenang. Warung nasi Lamongan milik keluarga itu dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh tinggi, papan nama yang dulu megah kini lapuk dan terbalik. Tapi meski tampak tak berpenghuni, rumah itu tidak pernah banner-banner tidur. Orang-orang yang nekat lewat malam hari
mengaku mendengar suara kompor menyala, bunyi panci beradu, bahkan bau semerbak sambal, dan ayam goreng yang berumet. Tapi begitu dilihat, warung itu gelap gulita dan kosong. Ada pula kabar bahwa seorang anak muda yang mabuk sempat menantang keberanian teman-temannya dan memutuskan masuk ke dalam warung itu. Sendirian, dia tidak pernah kembali. Hanya ditemukan sandal, lusuh miliknya di dapur, berlumur darah dan nasi yang telah menghitam. Bu Nur dan anak-anak kini hidup berpindah-pindah. Mereka tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Dimanapun mereka berada, selalu ada tanda-tanda aneh yang mengikuti. Benda bergerak sendiri, suara-suara panggilan lirih dari sumur. Bahkan Arga kembali menggambar sosok-sosok hitam besar dalam bukunya. Malam itu, Bu Nur bermimpi buruk. Ia berada di dalam warung lama mereka. Semua tampak seperti dulu, meja bersih, wajan panas, bau soto gurih menyeruak. Pak Hadi sedang menggoreng tempe dengan senyum lebar. Lintang melayani pembeli. Arga duduk di sudut makan mie goreng. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Namun ketika Bu Nur melangkah lebih dekat, lantai mulai berdarah. Tempe yang digoreng Pak Hadi berubah menjadi potongan jari manusia. Soto di mangkuk berubah menjadi cairan hitam pekat yang bergelembung. Lalu, Pak Hadi menoleh. Padanya, matanya merah membara. Kita belum selesai, Nur. Kita masih punya utang. Bu Nur terbangun dengan napas terengah dan peluh dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, ia menerima surat misterius. Surat itu tidak bertanda pengirim. Hanya sebuah amplop coklat dengan tulisan tangan kasar. Kembalilah ke tempat awal. Atau anak-anakmu akan aku jemput satu persatu. Bu Nur panik. Ia kembali mencari Mbah Rejo. Namun dukun tua itu sudah tiada. Menurut warga, Mbah Rejo meninggal mendadak 2 minggu sebelumnya. Tubuhnya membusuk dalam semalam. Dan rumahnya penuh. Coretan darah bertuliskan, "Jangan ikut campur." Tak punya pilihan lain. Bu Nur memberanikan diri kembali ke warung nasi Lamongan yang telah lama ditinggalkan. Ia datang seorang diri. Malam hari, hujan turun deras, petir bersahutan. Dia membawa kitab doa, segenggam garam, dan foto keluarga. Mereka, ketika ia melangkah masuk ke dalam warung itu, semuanya berubah. Warung yang semula gelap dan usang, tiba-tiba tampak hidup kembali. Lampu menyala, wajan panas, dan suara ramai pembeli terdengar. Namun para pelanggan itu bukan manusia. Mereka duduk dengan wajah rusak, mata kosong, dan tubuh mengeluarkan bau busuk. Ada yang tanpa kepala, ada yang lidahnya terjulur panjang ke lantai, dan di balik dapur, Pak Hadi berdiri, tapi kali ini wujudnya jauh lebih mengerikan. Kulitnya melepuh, matanya hitam legam, dan perutnya bolong, mengeluarkan asap hitam yang menggeliat seperti cacing. "Selamat datang kembali, istriku. Aku butuh bantuanmu. Aku tak bisa sendiri di sini." "Putih," Nur menangis. "Lepaskan kami. Lepaskan anak-anakku." Pak Hadi tertawa keras. "Terlambat. Kau ikut menikmati hasil pesugihanku. Warung ini ramai karena tumbal. Dan kalian ikut menikmatinya. Kini waktunya membayar." Seketika itu juga, lantai terbuka lebar seperti mulut besar. Dari dalam muncul tangen-tangen hitam yang mencoba menarik Bu Nur ke bawah. Ia membaca doa sekuat tenaga, melempar garam ke arah sosok Pak Hadi. Makhluk itu menjerit, semua ilusi menghilang. Warung itu kembali gelap, rusak, penuh debu. Namun, Bu Nur tak bisa keluar. Semua pintu dan jendela hilang. Yang tersisa hanya tembok-tembok kotor dan dinding berlumur tulisan. "Kamu tidak bisa keluar sebelum tumbal terakhir diberikan." Di desa, Lintang dan Arga mulai gelisah. Ibu mereka tak kembali sejak malam itu. Mereka bermimpi didatangi sang ibu, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan ia hanya berkata, "Jangan ke warung itu, jangan pernah datang, lari sejauh mungkin." Namun, seperti panggilan gaib, malam harinya Arga tiba-tiba bangun dan berjalan keluar rumah. Lintang yang terbangun mengejarnya dan menemukan Arga berdiri di depan warung nasi Lamongan, menatap kosong ke dalam. Dari dalam, ibu mereka berdiri di balik jendela, wajahnya tersenyum, namun matanya menangis darah. Malam itu hujan turun deras, petir menambar-nayambar langit. Angin berdesir liar membawa bau tanah dan anyir darah yang tak terlihat. Di depan bangunan tua dan rusak bekas warung nasi Lamongan, Lintang berdiri terpaku sambil memeluk tubuh adiknya, Arga, yang gemetaran, mata Arga kosong. Dia terus menatap ke dalam warung yang sudah bertahan-tahan dibiarkan. Terbengkalai, dari balik kaca jendela yang pecah dan berdebu, wajah Bu Nur muncul. Wajah itu tersenyum, namun bukan senyum manusia biasa, melainkan senyum yang dingin, hampa, dan penuh luka. Darah mengalir dari matanya. Bibirnya bergerak tanpa suara. "Masuklah,
kita sudah menunggumu. Lintang mundur perlahan, namun Arga melangkah maju. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menyeretnya. Lintang berusaha menarik tangan adiknya. Namun, Arga tiba-tiba menjerit keras, dan dorongan tak kasat mata melempar tubuh Lintang ke semak-semak. Kepalanya terbentur batu dan pandangannya mengabur. Dari keyahan, ia hanya bisa melihat Arga melangkah masuk ke dalam warung itu tanpa ragu, seperti dikendalikan sesuatu yang lebih kuat dari kehendaknya. Lintang pingsan, ia terbangun di tempat asing. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Tanahnya berwarna merah kehitaman. Pohon-pohon kering berdiri seperti tangan-tangan raksasa yang mencakar langit. Suara orang berteriak, menangis, dan tertawa bergema bersamaan. Lintang melihat ke depan. Ada meja panjang seperti tempat pesta. Di sana duduk Pak Hadi, Bu Nur, dan Arga. Mereka tersenyum padanya. Namun ketika ia mendekat, wajah mereka perlahan berubah menjadi wajah busuk penuh belatung. Mata terbalik putih, dan tubuh mereka berdarah. Di atas meja tergeletak potenggen-potenggen tubuh manusia jari, hati, mata, dan potongan kepala. Kau adalah tumbal terakhir, Lintang, ujar Pak Hadi dengan suara berat dan bergema, agar warung ini bisa kembali jaya, agar kekuatan tetap hidup, agar keluarga ini utuh. Kamu harus mati di sini. Lintang menjerit dan berlari. Ia berlari melewati kabut, menembus banggen-bianggen hitam yang mencoba meraih tubuhnya. Nafasnya tersengal. Ia membaca doa apapun yang ia ingat. Ayat kursi, Al-Fatihah, doa tidur semuanya dicampur aduk dalam mulutnya. Yang gemetar, suara jeritan makhluk-makhluk kegelapan semakin dekat. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sesosok tua renta bersorban putih, membawa tongkat, dan suara lembut tapi berwibawa. Sosok itu mengangkat tangannya, dan teriakan meklek-meklek itu langsung berhenti. Anak ini bukan milik kalian. Kalian telah mengambil cukup. Sekarang kembalilah ke neraka kalian. Dengan pukulan tongkatnya ke tanah, sebuah cahaya besar meledak. Lintang terbangun dari pingsannya, tubuhnya bergetar, napas terengah. Ia sudah berada di luar warung. Pagi sudah menyingsing. Namun warung itu kini terbakar habis. Api menjilat kayu tua, dinding ambruk satu persatu. Tak ada petugas, tak ada warga, hanya dia dan suara api yang menggeram. Dan di tengah api itu, ia melihat siluet ayah, ibu, dan Arga berdiri mematung. Mereka tersenyum, lalu membalikkan badan dan berjalan ke arah api, menghilang bersama bara dan debu. Setelah kejadian itu, warung nasi Lamongan milik Pak Hadi dirobohkan warga. Mereka percaya tempat itu bukan lagi milik manusia. Tak ada yang berani membangun apapun di atas tanah itu. Bahkan rumput pun enggan tumbuh di sana. Lintang kini tinggal jauh dari desa. Ia hidup sendiri, tanpa keluarga, dan membawa trauma besar yang tak bisa ia ceritakan sepenuhnya pada siapapun. Namun kadang, saat malam tiba dan hujan turun deras, ia masih mencium bau soto Lamongan dari jendela rumahnya dan mendengar suara dari kejauhan memanggil lirih, Lintang, makan dulu, nak. Suaranya, suara